Hai, ketemu lagi dengan saya channel YouTube Warga Guys sekalian. Kali ini kita akan bicara tentang hal yang harus kita viralkan. Sekarang begitu banyak cara-cara orang yang membuat sesuatu itu viral. Yaitu viral berbuat hal yang tidak senonoh, berbuat hal yang tidak baik, hal yang memalukan, aib, itu bisa menjadi viral. Bisa gampang di-share, diceritakan, disampaikan dari mulut ke mulut, dari media ke media. Tapi saya mau ngajak hari ini, mari kita viralkan yang namanya kasih. Kenapa ini perlu kita viralkan? Karena sudah semakin banyak orang memiliki kasih yang dingin. Kasih tidak menjadi hal yang harus dilakukan. Orang udah mulai bermanis muka, ngomong dengan baik tapi di belakang itu hal yang tidak mengenakan. Sepertinya mendukung tapi di belakang itu bisa menjatuhkan. Hari ini saya mau ngajak kita, ayo kita dukung hal yang positif. Perpecahan, peperangan, perbedaan agama menjadi sebuah yang viral. Mendukung agama urus agama masing-masing, tidak usah kita peduli dengan orang lain. Tapi kalau kita memviralkan kasih, kita mendukung kasih, kita promosikan kasih kemana-mana, maka agama apapun dia, ayo kita peduli dengan dia, kita bantu dia. Bukan harus sesama Kristen baru ditolong, bukan harus sesama Muslim baru ditolong, bukan harus sesama Buddha atau agama lain. Semua kita ini harus butuh saling tolong-menolong. Kenapa Allah mau melihat kita ini adalah orang yang spesial? Karena Allah melihat dalam diri kita itu ada kasih yang mau ditanamkan. Allah ingin bekerja dalam hidup setiap kita. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah bahasanya Allah. Bahasa itu adalah sebuah cara untuk mengungkapkan, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Cara Allah ingin mengungkapkan, menyampaikan isi hatinya kepada kita, menunjukkan jati dirinya kepada kita manusia adalah dengan kasih. Kasih, kita mengasihi. Bagaimana keadaannya? Apakah dia seorang pemimpin? Apakah dia seorang bawahan? Apakah dia seorang miskin, seorang kaya, orang yang punya atau tidak punya? Kita harus bisa menerima dia apa adanya. Ada banyak orang yang beraktivitas melakukan sesuatu supaya bos senang, supaya bapak senang. Tapi dia tidak melihat di balik semua itu dia sudah membiarkan dirinya diperbudak oleh yang memimpin dia. Dia tidak bisa bebas beraktivitas. Kalau dia melakukannya dengan kasih, maka dia akan berbuat dengan baik. Pastinya hasil yang diperbuat itu pemimpin akan senang melihat dia. Tidak usah dia cari-cari supaya pemimpin senang. Tidak usah dia berusaha untuk supaya dilihat orang lain, supaya dipuji. Dan niat hati yang tulus. Kita mau peduli mengasihi orang lain. Allah cinta semua bangsa. Bangsa yang kulit putih, kulit hitam, yang kulitnya sawo matang seperti kita orang Indonesia. Yang matanya bulat, matanya menonjol ke depan, matanya sipit, semuanya Allah mengasihi. Semua kita sama dalam pandangannya. Hari ini, jika kita bisa hidup, ini adalah bukti kasih itu ada dalam diri kita. Nah, kalau kita memiliki kasih dalam diri kita, kita sudah punya modal utama dalam hidup, yaitu kita punya modal untuk menerapkan kasih ini di dalam institusi, dalam pekerjaan, dalam rumah, dalam lingkungan, dalam beraktivitas, dalam berelasi dengan siapapun. Orang akan melihat kita ini menjadi sebuah pribadi, satu pribadi yang dibutuhkan. Jika kita mengasihi, pelanggaran apapun yang dibuat orang lain, kita belajar bisa memahami kenapa dia seperti itu. Dengan kasih, pelanggaran ini tidak akan dimunculkan, tetapi pelanggaran ditutupin, dikuburkan, dan kita munculkan biar orang bisa melihat, bukan karena hal kejahatan yang menjadi viral, bukan hal aib yang menjadi viral, tapi orang-orang yang berbuat kasih. Ini banyak televisi diuji manusia, siapa yang mau berbuat kasih, mau menolong orang lain dengan ikhlas, yang mau jujur dengan orang lain, tidak mau mencuri, diletakkan dompet diambil atau tidak, diletakkan uang itu punya aku, padahal mungkin bukan. Ya, kalau kita jujur mau mengasihi, kita bisa menerima orang itu padanya.
mungkin orang itu silap, mungkin orang itu karena terpaksa keadaan. Apa yang membuat dia seperti itu? Kita melihat, oh ini mungkin maksud hati. Ya, kita belajar memahami orang lain, mengerti keadaan orang itu, kita akan melihat bahwa semua orang itu sebetulnya ingin yang terbaik, tapi ada yang mengikat, yang memperbudak, yang membuat dia tidak bisa berbuat dengan bebas. Hari ini biarlah bahasa kasih ini kita deklarasikan, kita promosikan, mari ceritakan pada orang lain, promosikan, munculkan, biar orang bisa melihat bahwa kita ini orang yang hidup memiliki Tuhan kita masing-masing. Kita memiliki kepercayaan, yaitu ada kasih. Percaya kalau kasih kita miliki, kita tidak akan membenci agama lain, kita tidak membenci orang lain, kita tidak akan mau menyakiti orang lain, kita tidak akan membuat ada perbedaan, ada batasan-batasan dengan siapapun. Tapi kita jadi seorang yang membawa transformasi atau membawa perubahan dalam lingkungan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, di tempat di mana kita berada. Mari kita menjadi seorang yang mengukis sejarah dalam hidup kita, mengukis sejarah dalam hidup kita. Siapa orang-orang yang melakukan kasih, siapa orang yang mempromosikan kasih sepanjang hidupnya, tiap hidupnya, biarlah nama saudara dan saya tercatat sebagai orang yang mempromosikan kasih. Saya mengasihi saudara, terlepas dari kondisi, keadaan, agama apapun yang kita punya, itu tidak menjadi batasan bagi saya untuk bisa berhubungan dengan saudara. Karena saya dan saudara diciptakan di bawah langit yang sama. Kita memiliki matahari yang sama. Kita nikmati semuanya sama-sama. Kita menikmati udara yang sama. Kita ada di bumi yang sama. Jadi lalu ngapain kita harus merasa musuh dengan yang lain? Mengapa kita tidak bisa hidup bersama dengan yang lain? Kita ada di bumi punya tujuan, lahir sama-sama di lingkungan kita buat bergandengan tangan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat, sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih ini sampai kekal tak ada. Semua bisa habis, harta bisa habis, posisi jabatan semua bisa habis, tapi kekal sampai nantinya kita masuk ke surga, ke rumah tempat Allah berdiam. Kita akan membawa kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, rumah kita bukan di sana. Kita tidak layak bersama dengan Dia. Karena hanya kasihlah menjadi tiket masuk ke dalam. Mari saudaraku, kita miliki kasih. Katakan pada sama kita, aku mengasihi. Kalau saudara butuh tumpangan doa, mari berdoa dengan saya. Bawa dirimu untuk dipulihkan, dibaharui semakin baik, biar orang-orang yang bisa melihat kita ini orang-orang yang mau berubah mulai dari sehari ke sehari. Salam perubahan, kita promosikan kasih. Setiap desa nafasku ku rasa kehadiranmu dalam derap langkahku. Tanganmu selalu menuntun hidup yang ku